Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurherdianti dari kelas 6B PYSD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Morfologi Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada tentang definisi morfologi. Apa sih definisi morfologi itu? Kata morfologi berasal dari kata morfologie. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morfo yang digabungkan dengan logos. Morfo berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi, berdasarkan makna unsur-unsur pembentukan itu, kata morfologi berarti ilmu tentang bentuk, atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Dan yang kedua, materinya tentang morfem dan jenis-jenisnya. Apa sih morfem dan jenis-jenisnya itu? Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya kata pu dan tus. Nah, kata bagian-bagian putus tersebut tidak dapat lagi disebut dengan morfem karena tidak mempunyai makna baik makna leksikal ataupun gramatikal. Di sini jenis-jenis morfem didasarkan pada kebebasannya. Kebebasan di antaranya kebebasan, keutuhan, dan maknanya. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama, ada morfem bebas dan morfem terkait. Morfem di sini, morfem bebas artinya morfem tanpa kehadiran. Morfem lain dapat muncul dalam para tuturan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan morfem terkait di sini adalah morfem yang tanpa digabungkan dulu dengan morfem yang lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Dan yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem terbesar merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Catatan perlu diperhatikan dalam morfem terbagi. Pertama, sebuah afiks disebut konflik termasuk morfem terbagi. Untuk menentukan konflik atau bukan, harus diperhatikan makna gramatikal yang disandang. Kedua, ada afiks yang disebut infiks, yakni disisipkan di tengah morfem dasar. Dan yang ketiganya, morfem segmental atau supramental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fenom segmental. Morfem supramental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur supramental seperti tekanan, nada, durasi. Perbedaan antar morfem segmental dan suprasegmental terletak pada jenis fenom yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fenom segmental. Seperti apa sih contohnya? Seperti kata lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Dan yang keempat, ada morfem Beralomov-Jero. Apa sih morfem Beralomov-Jero itu? Ialah morfem yang salah satunya almovnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan kekosongan. Misalnya, kata I have a book, I have a shape, termasuk ke dalam bentuk tunggal itu kata tersebut. Dan bentuk kata jamaknya apa sih?
Bentuk kata jamaknya yaitu I have two books, I have two sheep. Itu masuk ke dalam bentuk jamak. Kita lihat bentuk tunggal untuk book dan books, dan bentuk jamaknya adalah books. Bentuk tunggal untuk chef adalah chef, dan bentuk jamaknya adalah chef juga. Karena bentuk jamak terdiri dari dua buah morfem, yaitu morfem book dan negatif s, maka dapat dipastikan jamak untuk chef adalah morfem chef dan morfem o. Dan yang kelima, ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal itu apa? Jadi morfem bermakna leksikal itu morfem yang secara inheran memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Misalnya, dalam bahasa Indonesia morfem seperti kata kuda, pergi, lari, merah adalah morfem bermakna leksikal, sedangkan morfem tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Yang keenam, morfem dasar atau bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Morfem dasar ini bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiks, bisa diulang dalam suatu reduplikasi, bisa digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar dari proses infeks. Akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Dan materi yang selanjutnya, yang ketiga, ada hal-hal yang terkait dalam morfem. Apa aja sih hal-hal yang terkait dalam morfem? Jadi hal-hal tersebut ada kata. Kata di sini apa sih artinya? Kata di sini artinya satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kata dapat berwujud dasar, yaitu terdiri atas suatu morfem dan kata-kata yang berafiks. Kata secara umum dapat diklarifikasikan menjadi 5 kelompok kata kerja. Di antaranya apa sih? Verba, ada adjektif, adjektiva, ada adverbia, ada nomina, dan kata tugas. Nah, kita jelasin dulu ya yang dimaksud dengan verba. Yang dimaksud dengan verba di sini adalah ciri utama verba atau kata kerja dilihat dari adverbia yang mendampinginya. Ciri utama verba adalah yang pertama, ada yang didampingi oleh adverbia tidak, tanpa, dan bukan. Contoh, tidak datang, tanpa makan, bukan menangis. Yang B-nya ada dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi seperti sering datang, jarang makan, kadang pulang, dan lain-lain. Dan yang C-nya yaitu tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya. Misalnya sebuah membaca, 2 butir menulis, namun dapat didampingi oleh semua adverbia jumlah seperti kurang membaca, cukup menarik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada tidak dapat oleh semua adverbia derajat. Contohnya agak pulang, cukup datang, lebih pergi, kurang pergi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita jelaskan ya tentang kata nomina. Apa sih nomina itu? Jadi nomina itu ciri utama nomina atau kata benda dilihat dari adverbia.
adverbia pendampingnya. Ciri utama dari nomina adalah tidak dapat didahului adverbia negasi tidak. Jadi kata-kata kucing, meja, bulan, rumah, dan lain-lain berikut adalah termasuk nomina karena tidak didahului oleh adverbia negasi tidak. Dan untuk yang selanjutnya, tidak dapat didahului adverbia sederajat agak. Contohnya derajat agaknya itu seperti lebih, sangat, paling. Contoh lainnya agak kucing, agak bulan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, tidak dapat didahului adverbia keharusan wajib. Contoh wajib kucing, wajib meja, wajib bulan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dapat didahului oleh adverbia menyatakan jumlah seperti satu, sebuah, sebatang. Misalnya dalam katanya sebuah meja, seekor kucing, sebatang pensil, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang maksud dengan kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup itu apa sih? Ya, jadi kelas kata tertutup di sini yang jumlah keanggotaannya terbatas tidak tanpa kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk kelas tertutup adalah kelas adverbia, kelas preposisi, kelas konjungsi, kelas artikulasi, dan kelas interjeksi. Dan yang selanjutnya ada kelas kata tertutup. Apa sih kelas kata tertutup? Kelas kata tertutup itu adalah jumlah keanggotaan terbatas dan tidak tanpa kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk kelas kata tertutup adalah kelas-kelas adverbia, kelas preposisi, kelas konjungsi, kelas artikulasi, dan kelas interjeksi. Dan yang pertama, contoh kata tertutupnya itu adverbia. Adverbia di sini adalah kata keterangan atau kata keterangan tambahan, fungsinya untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Komponen makna utama yang dimiliki dari kata-kata berkelas adverbia ada, contohnya adalah ada kata kerja. Nah, ada juga di adverbia di sini kata negasi. Negasi di sini apa sih? Negasi di sini itu kata-kata tidak, bukan, tanpa, dan tiada. Kata tidak digunakan untuk menegasikan kelas verba dan adjektiva. Kata bukan digunakan untuk menegasikan kelas nomina. Kata tanpa digunakan untuk menegasikan kelas nomina dan verba. Kata tiada digunakan untuk menegasikan kelas nomina dan kelas verba. Dan yang selanjutnya yang ada frekuensi. Frekuensi itu apa sih, Kak? Jadi frekuensi itu kata-kata sering yaitu jarang, kadang-kadang, biasa, sekali-kali, selalu adverbia ini hanya dapat untuk merujuk kelas verba. Dan ada pronomia. Pronomia adalah kata ganti. Pronomia dibedakan menjadi 4, yaitu kata ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, pronomia tak tertentu. Dan ada numeralia. Numeralia ini adalah kata bilangan yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan, yaitu
Di antaranya kata bilangan adalah dan kata bantu bilangan. Dan di sini ada kata bilangan utama. Apa sih kata bilangan utama itu? Kata bilangan utama itu adalah kata-kata seperti 1, 2, 3. Kata bilangan genap itu kata bilangan yang habis dibagi 2, misalnya 2, 4, 6, 8. Dan kata bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan urutan seperti kelima, keenam, itu termasuk kata tingkat. Dan kata bilangan himpunan itu adalah kata bilangan yang menyatakan kelompok atau jumlah. Apa sih contohnya? Jadi di sini contohnya kedua rumah disita oleh pengadilan. Nah, itu termasuk ke dalam kata bilangan yang menyatakan kelompok atau jumlah. Nah, dan yang B-nya dalam numerelia ini ada contoh kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan di sini adalah kata-kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina tertentu dan ditempatkan di antara kata bilangan bilangan dengan nominanya. Kata bantu bilangan yang lazim digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk umum. Secara spesifik digunakan juga kata-kata batang, lembar, helai, butir, biji, dan lain-lain. Contohnya dalam kata bantu bilangan, dua orang Korea, 5 ekor gajah. Nah, kata bantu bilangan untuk keduanya contohnya tersebut digunakan untuk nomina terhitung. Nah, di sini juga yang terakhir ada preposisi. Preposisi di sini atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkai nomina dengan verba di dalam satu klausa. Misalnya kata di dan dengan kalimat ini. Contohnya, kata preposisi ini adalah nenek duduk di kursi, kakek menulis surat dengan pensil. Secara semantik, preposisi ini menyatakan makna-makna. Di antaranya maknanya itu satu, tempat berada, yaitu preposisi ada di kata di, pada, dalam, atas, dan antara. Contohnya kalimat contoh-contoh pemakaiannya. Dan kata arah asal yaitu preposisi dari. Contoh, dia datang dari Kediri, itu termasuk arah asal. Arah tujuan yaitu preposisi kepada, akan, dan terhadap. Contohnya mereka menuju ke utara. Dan yang selanjutnya pelaku yaitu preposisi oleh. Contoh pemakaiannya adalah kata jembatan itu dibangun oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada alat. Alat itu preposisi dengan atau berkat. Contoh pemakaiannya itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.